Salam, selamat pagi, selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu, para profesional, dan para pimpinan perusahaan dimanapun berada. Baik, sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kiranya Engkaulah beserta dengan kami Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, beserta dengan kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini Tuhan, dan juga hamba-Mu dapat menjelaskan firman-Mu ini. Tuhan Allah Bapa, terimalah doa ini Tuhan, demi nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik Bapak-Bapak dan Ibu, firman Tuhan kita bacakan demikian, yaitu diambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyinya. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau lakukan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para profesional maupun para pimpinan perusahaan, pada saat-saat sekarang banyak kejadian-kejadian yang telah Bapak dengar, baik di televisi maupun di media sosial sekarang ini. Tentu para bapak-bapak dan para profesional selalu bertanya di dalam hati, bagaimana supaya saya selalu setia dan teguh dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan kepada saya. Di sini, Bapak dan Ibu sebagai profesional maupun para pimpinan menjadi tantangan tersendiri. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana supaya saya berjalan dengan baik sehingga perusahaan saya menjadi lebih bagus. Proyek saya yang saya kerjakan menjadi lebih bagus dan juga bisa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman ini yang tertulis dari
Keluaran 19 ayat 1 sampai 8 ini, di mana Tuhan memanggil umat Israel untuk menjadi umatnya yang khusus dan dapat melayaninya. Di sini juga dari firman ini menyatakan bahwa mereka harus mendengarkan suara Tuhan, menaati perjanjiannya, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Tentu dari firman ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada 5 hal penting yang kita dapat pelajari dari bagaimana hubungan antara Tuhan dengan Musa. Musa di sini sebagai wakil dari bangsa Israel. Wakil dari bangsa Israel yang telah baru keluar dari tanah Mesir. Dan mereka lagi dalam perjalanan. Sekarang mereka lagi berada di Gunung Sinai. Tentu dalam hal ini Musa telah banyak melalui perjalanannya selama mulai dari Mesir sampai dia membelah Laut Merah, terlepas dari kejaran para musuhnya, dan setelah disebutkan di sini pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, di sini Musa juga dihadapkan bagaimana dia menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Ada 5 hal yang kita dapat pelajari di sini. Dia dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 8 ini. Yaitu adalah pertama, bagaimana Musa melakukan persiapan dan juga bagaimana dia dapat menyampaikan pesan. Yang kedua, yaitu mendengarkan dan menaati. Dan ketiga, Musa di sini sebagai pemimpin dan juga sebagai perantara. Dan keempat, yaitu adalah pemilihan dan juga pengabdian yang khusus. Dan yang kelima adalah bagaimana bangsa Israel menjadi teladan bagi bangsa lain. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bahas dari kelima hal tersebut, bagaimana agar kita menjadi para profesional maupun para pimpinan bisa meneladani Musa, kepemimpinan Musa di dalam hal ini. Dari firman Tuhan ini jelas kita dibimbing untuk bisa memahami bagaimana kita bisa menjalankan kehendak Tuhan. Yaitu tadi pertama, persiapan dan penyampaian pesan. Tentu hal ini kita melihat bahwa Musa dipanggil naik ke Gunung Sinai. Dan juga dia mau menerima pesan dari Tuhan yang harus disampaikannya kepada umat Israel. Hal ini tentu menekankan bagaimana Musa melakukan persiapan yang matang sebelum menyampaikan pesan kepada orang lain. Hal ini Musa sebagai pemimpin pada saat itu, dia sudah banyak melewati hal-hal yang ada di alaminya, mulai dari berangkat dari Mesir sampai sekarang tiba di Gunung Sinai. Dia itu bagaimana di dalam Keluaran 19 ayat 1 disebutkan, mereka membutuhkan waktu 3 bulan untuk mempercayai Tuhan, untuk sampai ke tempat ini. Tetapi akhirnya mereka tiba. Di sini tentu Musa harus melakukan persiapan yang sangat matang supaya dia bisa menerima pesan dari Tuhan dan juga bisa menyampaikan pesan kepada bangsa Israel sehingga bangsa Israel menjadi mengerti apa yang Tuhan pesankan kepada mereka. Bagi bapak-bapak
para profesional maupun para pimpinan perusahaan, hal ini menjadi teladan buat kita betapa pentingnya persiapan yang baik itu, yaitu Musa dalam melakukan hal ini, dia melakukan suatu komunikasi penting. Kalau kita sebagai para pimpinan, tentu kita harus melakukan komunikasi kepada para karyawan. Bagaimana antara pimpinan dan karyawan bisa saling berkomunikasi. Dan juga berkomunikasi bukan hanya kepada karyawan, juga kepada pemangku kepentingan. Karena pemangku kepentingan juga harus tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga kita sebagai para pimpinan maupun para profesional harus memiliki pemahaman yang jelas tentang pesan yang akan disampaikan dan persiapan yang memadai sebelum menyampaikan pesan tersebut. Tentu hal ini kita harus mempelajari apa pesan-pesan yang harus kita lakukan sehingga apa yang kita dapatkan dapat disampaikan dan mereka bisa dapat memahami apa pesan itu. Di dalam kedua juga tadi, yaitu mendengarkan dan menaati. Bapak-bapak, para profesional, dan juga para pimpinan perusahaan. Di sini, di ayat ini disebut bahwa umat Israel diminta untuk mendengarkan suara Tuhan dan menaati perjanjiannya. Yaitu kita lihat bahwa kembalinya Musa ke tempat itu, yaitu adalah merupakan penggenapan dari nubuatan yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Kita bisa lihat dari Keluaran 3 ayat 12 disebutkan, dan dia berkata, sesungguhnya aku akan menyertai kamu, dan ini akan menjadi tanda bagimu bahwa akulah yang telah mengutus kamu. Setelah kamu membawa orang-orang keluar dari Mesir, maka akan menyembah Tuhan di gunung ini. Di situ disebutkan di dalam Keluaran 3 ayat 12 tadi, kita kembali baca lagi, yaitu adalah disebutkan di sini, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi jelas bahwa Tuhan sudah membawa mereka, sudah menyampaikan pesan, dan mereka harus yakin bahwa Tuhan adalah yang harus mereka sembah. Dan dari sini juga kita dapat pelajari apa yang tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4 dijelaskan yaitu mengenai janji Allah. Yaitu disebutkan di sini adalah dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Sungguh besar janji ini kepada kita bahwa Tuhan sudah menjanjikan sebagai janji kepada kita umat manusia. Tentu sebagai para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, kita di sini dapat mengerti dan memahami bagaimana kita memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada suara karyawan, para kepala pelanggan, dan juga kepada pemangku kepentingan lainnya.
Dan juga kita harus mendengarkan dengan baik dan bertindak sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Yaitu harapan mereka menjadi kunci untuk menciptakan hubungan yang kuat dan juga dapat membangun kepercayaan. Sehingga antara pimpinan maupun kepada karyawan maupun kepada stakeholder lainnya ada suatu hubungan yang baik dan ada suatu hubungan yang kuat. Dari sini kita dapat mempelajari dari firman ini. Dan yang ketiga yaitu adalah pemimpin sebagai perantara. Di sini disebutkan Musa bertindak sebagai perantara antara Tuhan dan umat Israel. Yaitu disebutkan bahwa tampaknya 8 kali Musa dari Kejadian sampai Keluaran sampai Imamat ada kelihatan bahwa ada 8 kali Musa naik gunung dan bertemu dengan Tuhan dan kemudian turun untuk berbicara kepada orang-orang. Yaitu disebutkan beberapa kenaikan dan penurunan tersirat karena kita dapat menemukan Musa berbicara kepada Tuhan atau kepada bangsanya. Jadi sebagai pemimpin, Musa sebagai pemimpin sudah berkali-kali di dalam Alkitab ini disebutkan ada 8 kali Musa melakukan pertemuan dengan Tuhan. Yaitu di sini bapak-bapak sebagai para pemimpin atau para profesional dapat menggarisbawahi adanya peran penting para pimpinan perusahaan, yaitu harus menjadi perantara antara visi dan misi perusahaan dengan karyawan. Bisa menerjemahkan visi dan misi sehingga karyawan bisa menjalankan pekerjaannya sesuai dengan visi dan misi yang Bapak Ibu telah lakukan. Sebagai pemimpin, kita tentu melakukan komunikasi, yaitu apa? Yaitu kita harus mengkomunikasikan mengenai tujuan, nilai-nilai, dan arah perusahaan secara efektif kepada karyawan. Dan memastikan agar mereka memahami peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di 4 ini kita melihat yaitu poin tentang pemilihan dan pengabdian yang khusus. Umat Israel ditekankan sebagai umat pilihan Tuhan, umat kerajaan imam, dan bangsa yang kudus. Dan juga disebutkan bahwa orang Yahudi adalah umat pilihan Tuhan. Bukan berarti mereka lebih baik dari bangsa lain. Hanya saja mereka itu berbeda, dipisahkan oleh Tuhan untuk pekerjaan khususnya. Kita bisa lihat di Roma 9 ayat 4-5, bisa kita buka di Roma 9 ayat 4-5 disebutkan, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Di sini jelas bahwa Tuhan Yesus menjadi Mesias dan juga disebutkan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dan dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dan juga bahwa karena Israel memiliki harta dan hak istimewa ini, maka mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mencintai dan mentaati Tuhan.
Karena kepada orang-orang yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Hal ini kita bisa buka di Lukas 12 ayat 48. Tentu para bapak-bapak dan juga para profesional, apa yang harus kita ambil dari konteks ini? Ya, dari konteks ini kita dapat diajarkan bagaimana pentingnya pemilihan karyawan yang tepat untuk perusahaan dan juga pengabdian yang khusus dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Juga di dalam hal ini kita bisa tahu bagaimana pemilihan dan pengembangan karyawan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan tujuan bisnis yang dapat membantu menciptakan budaya yang kuat dan mencapai keunggulan organisasi. Bapak-bapak sebagai pimpinan maupun para profesional di sini tentu untuk bisa menjadikan perusahaan yang unggul, bapak-bapak dan ibu harus memiliki dan menciptakan budaya yang kuat, yaitu nilai-nilai perusahaan dan tujuan bisnis, sehingga karyawan menjadi kuat dan memiliki tanggung jawab apa yang harus mereka lakukan. Yang kelima, tadi disebutkan yaitu teladan bagi bangsa lain. Di sini disebutkan bahwa umat Israel diharapkan menjadi teladan bagi bangsa lain. Di dalam Keluaran 19 ayat 8, yaitu seluruh bangsa menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Hal ini tentu para profesional maupun pimpinan perusahaan dapat bagaimana menjalankan bisnis dengan integritas dan etika yang tinggi, supaya menjadi teladan bagi para karyawannya maupun stakeholdersnya, yaitu bagaimana kita menjadi teladan dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab, dan juga bagaimana kita menjadi orang yang berdampak positif sehingga perusahaan dapat memberikan inspirasi dan juga mempengaruhi lingkungan bisnis yang lebih luas. Bapak-bapak sebagai para pimpinan, kita punya tanggung jawab kepada perusahaan kita. Bagaimana kita punya dampak yang positif kepada orang lain. Dan juga kita punya lingkungan yang bagus, sehingga lingkungan kita bukan hanya di lingkungan kantor, baik juga di lingkungan lain, dan juga lingkungan yang lebih luas. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah diajarkan oleh Musa bagaimana menjadi pemimpin yang baik di mata Tuhan, yaitu selalu bersikap teguh dan setia kepada Tuhan. Dalam hal ini, kita sudah diajarkan bagaimana kita sebagai perantara dan bagaimana kita sebagai pemimpin, agar bisa menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus selalu berusaha apa yang kita lakukan, berdoa, dan juga selalu kita menyertakan Tuhan di dalam kepemimpinan kita. Biarkan Tuhan bekerja di dalam kepemimpinan kita, sehingga kita bisa berada di dalam kebenaran yang Tuhan pimpin kepada kita. Tentu di sini kita bisa lihat garis tegak lurus antara Musa dengan Tuhan. Demikian juga kita sebagai para pimpinan maupun sebagai para profesional menjadi garis tegak lurus antara kita dengan Tuhan. Kita harus selalu mendengarkan suara Tuhan supaya kita bisa menjalankan usaha dan juga bisa menjalankan perusahaan yang kita pimpin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya hal ini menjadi suatu inspirasi buat Bapak dan Ibu dalam kepemimpinan antara Musa dengan Tuhan.
Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya jadikanlah kami sebagai pemimpin yang baik ya Tuhan, dan kami selalu tegak lurus antara Engkau dan kami. Dan juga kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami selalu sesuai dan menjalankan sesuai dengan perintah-Mu. Terimalah doa ini Tuhan, demi nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.